Begini penampakannya kalau dilihat dari dekat. Ini tak kasih contoh gambaran stasiun-stasiun kecil di Jepang, di perkotaan Jepang itu kayak gini. Ini stasiun kecil guys. Ini sepedanya, nggak tahu ini masih berfungsi atau enggak nih. Ini telepon umum guys. Nih, ini toilet umumnya guys. Stasiun kecil ini stasiunnya di atas. Kita lihat Kawahigashi. Oke guys, jumpa lagi di channel Sentot Brekel. Hari ini aku mau ngajak kalian buat jalan-jalan lagi di salah satu pedesaan di Jepang, di pelosok desa di Jepang, yang tentunya itu aku sendiri itu belum pernah main ke sana. Jadi desanya itu di sebelah sana guys. Desanya itu ada di seberang lautan sana, di seberang laut sana. Jadi nanti aku ini sepedanya ini muter ke kota, terus sampai ke desa lagi. Nah di seberang sana, di balik gunung itu nanti ada desa. Guys, di seberang situ ada sungai ya. Itu sepertinya spot mancing keren banget ya. Bagus ya. Mungkin ikan gabusnya, ikan air tawarnya mungkin di situ banyak banget ya. Kapan-kapan kita coba mancing di sini, guys. Oke guys, kita udah nyampe di areal perkotaan. Tapi berhubung ini panas banget, jadi dari tadi aku itu pakai kayak gini. Dan diliatin orang sepanjang jalan. Mungkin aneh, itu orang siapa kok dandanannya kayak gue, dandanannya kayak gitu, aneh gitu ya. Tapi ya kalau di Jepang itu mau dandan seperti apa itu nggak ada yang orang yang ngaruh-ngaruhi atau orang yang ngomong guys, ya dibiarin aja. Dan ini baru separuh jalan guys, ini baru separuh jalan. Perjalanannya masih bener-bener jauh, perjalanannya masih jauh banget. Mungkin masih ada 1 jaman, kurang lebih 1 jam lagi. Kita pelan-pelan naik sepedanya, pelan-pelan, karena ini udah memasuki musim panas. Jadi cepet kesel guys ya, cepet capek. Ini rel kereta yang dulu pernah masuk videoku ya. Ini trial tempat biasa aku belanja, tapi kali ini aku nggak pingin belanja. Ini pemukiman padat penduduk di kota Imari. Tapi walaupun di sini termasuk kota, tapi tetap aja ada rumah kosong nggak kepake, terbengkalai kayak gitu guys.
Begini penampakannya kalau dilihat dari dekat. Ditumbuhi pohon-pohon merambat gitu ya. Untung ini di kota. Kalau di desa itu kesannya kayak angker gitu ya. Kalau ini di pemukiman padat penduduk di kota. Ini masih di pemukiman padat penduduk, guys. Ini di depan rel kereta. Ini tak kasih contoh gambaran stasiun-stasiun kecil di Jepang, di perkotaan Jepang itu kayak gini. Ini stasiun kecil, guys. Ini sepedanya. Yang biasanya yang naik sepeda ke sini, parkirin sepedanya di sini itu anak-anak sekolah. Biasanya ini sepedanya anak-anak sekolah. Mungkin sekolahnya di mana gitu ya. Dan biasa kalau di stasiun biasanya itu ada jido-jido, mesin-mesin jido kayak gini ya. Mesin penjual otomatis kayak gini. Dan yang aneh, barang yang aneh yang di Jepang itu masih berdiri kokoh di Jepang. Itu telepon umum, nggak tahu ini masih berfungsi atau enggak nih. Ini telepon umum, guys. Nih. Wah, masih berfungsi, guys. Masih nyala ya. Tuh. Masih nyala, guys. Masih bunyi, guys. Ini coba tak bunyi ini itu masih bunyi tuh gitu, berarti kan masih tersambung, masih bisa buat telepon. Hebatnya Jepang kayak gitu ya, fasilitas umum kayak gini dipakai, dijaga bener-bener ya. Ini telepon umum, guys. Kalau di Indonesia mungkin udah nggak ada. Dan ini gambaran toilet umumnya. Ini toilet umumnya, guys. Stasiun kecil ini, stasiunnya di atas. Kita lihat, ini stasiunnya. Kita review aja. Kita nggak naik kereta, tapi kita pingin review aja. Ini stasiun kecilnya. Jadi stasiun kecil di Jepang itu gambarannya kayak gini. Namanya ini Kawahigashi. Keren ya. Dan ini stasiunnya cukup kayak gini. Tapi nanti pasti nanti kereta-kereta itu bakal berhenti di sini. Stasiun kecil kayak gini itu terawat dengan baik ya. Nggak ada bau pesing. Biasanya kalau aku yakin kalau di Indonesia ada tempat-tempat kayak gini nih, udah kumuh, kotor, bau pesing. Tapi di sini bersih. Ini daerah sekitarnya kayak gini. Jepang emang keren. Dan aku harap teman-teman itu nggak bosen-bosen yang ngeliatin video-videoku ya. Karena videoku isinya kayak gini toh, guys. Aku suka nge-review tempat-tempat baru di Jepang. Jadi buat penonton-penonton yang baru datang, nggak sengaja masuk ke channel YouTubeku, lihat thumbnailnya itu mungkin agak aneh gitu ya, agak nyeleneh gitu ya. Terus dari cara bahasa aku juga ngomongnya itu medok banget. Kadang tercampur sama bahasa ngapak, bahasa Jawa ngapak. Ya kayak gini, guys, channelku ya kayak gini. Aku isine senengnya itu nyari tempat-tempat baru. Sepi. Walaupun di kota, jalanannya tetap sepi. Ini hari Minggu, padahal ini hari Minggu, nggak ada muda-mudi yang naik motor boncengan, itu nggak ada ya di sini. Orang sini kalau pacaran langsung serumah, jadi nggak perlulah naik motor berpelukan erat-erat kayak orang pacaran kayak orang pacaran di Indonesia. Kalau orang pacaran di Indonesia kan mumpung naik motor bareng itu pelukannya kencang banget. Mau tak tunjukin seperti apa toilet umumnya. Ini kondisi toilet umumnya. Ini ada wastafel. Apakah masih nyala? Wah, masih ada airnya, guys. Keren ya, Jepang keren ya. Masih ada airnya, masih nyala. Ini fasilitas umum. Dan ini buat kencing. Ini buat kencing ya.
buat buang air kecil. Ya maklum lah, stasiun kecil agak bau pesing sedikit, nggak masalah sih menurut aku, masih bisa ditolerir, bau pesingnya masih bisa ditolerir. Dan ini penampakan WC-nya. WC-nya kayak gitu guys, agak bau pesing, tapi ya namanya juga tempat umum. Mungkin kalau di Indonesia bisa lebih parah daripada ini, penuh dengan coret-coretan, vandalisme. Tapi kalau di sini bersih, nggak ada vandalisme sama sekali. Di Jepang itu jarang terlihat vandalisme. Tembok-tembok bersih, tembok-tembok tempat umum kayak gini itu nggak ada vandalisme, bersih. Orang sini udah pada sadar, nggak banyak neko-neko ya. Dan itu aku lihat ada tangga di atas. Ini sepedaku. Sepedanya tak tinggal di sini. Ini sepedaku ya, tak tinggal di sini. Dan aku yakin aman di sini. Aku penasaran, aku pingin naik tangga itu. Itu tangga apa ya? Kita nyebrang rel. Ini perkampungannya kayak gini. Dan ini tangga, aku nggak tahu tangga apa. Kita naikin aja. Lumayan tinggi guys. Kalau ada yang marahin aku, kalau nanti ada yang lihat terus aku dimarahin naik tangga kayak gini, kebangetan. Sepertinya ini taman. Ternyata ini makam guys. Ini kuburan ya. Nih. Permisi mbah. Cuma pengen mau ambil gambar. Nih, makam guys. Ini penampakan dari atas kayak gini. Cukup tahu aja guys. Tak kira taman, ternyata makam. Uang 500, ini uang 500 baru guys. Uang 500 baru, nggak bisa kebaca sama mesin jido lawas, mesin penjual otomatis lawas. Ketika dimasukin, dia keluar lagi dari bawah. Ini bukti kalau duitnya wis update, uang recehnya wis update, tapi daleman mesinnya itu belum update. Mungkin sensor lawas gitu ya, jadi aku terpaksa ganti duit receh lagi. Tuh, kebaca nih, keluar 200. Konnichiwa, ohayou gozaimasu. Gambaran nenek-nenek Jepang ketika mau berpergian di Jepang.
Ada kereta lewat guys, ada kereta lewat. Mumpung di sini, pengen tak tungguin tuh. Pintunya otomatis. Kita tungguin sampai keretanya lewat sambil minum Aquarius. Keretanya datangnya dari sana. Pasti berhenti di stasiun-stasiun kecilnya gitu. Kereta pasti berhenti, walaupun ada yang naik atau enggak. Keretanya tetap berhenti ya. Iseng-iseng ya jalan-jalan hari Minggu. Aku juga belum pernah review stasiun kecil kayak gini. Jadi tadi mumpung liwat itu sekalian tak reviewin. Siapa tahu banyak teman-teman juga yang penasaran seperti apa sih stasiun kecil di kota-kota Jepang gitu ya. Oke, habis ini kita lanjut menuju ke desa. Menuju ke desa tujuan kita, karena kalau belum nyampe tujuan asli kita itu aku bakal penasaran terus. Jadi sekarang kita bakal lanjutin perjalanannya. Ini perjalanannya belum selesai. Nanti kalau misalkan di jalan kok ketemu tempat menarik lagi, kita review lagi guys. Kita review lagi, nggak apa-apa. Guys, di sini ada gang kecil. Aku penasaran, pingin lihat gangnya, pingin lihat pemukimannya di sini seperti apa. Ini ada rumah, bentuknya kayak gini. Ini rumah guys. Ini rumah kayak gudang, entah rumah atau gudang. Ini gambaran gang-gang kecil di pemukiman desa di Jepang. Cukup padat penduduknya cukup padat di sini, tapi tetap masih ada sawah. Karena ini kota kecil guys, bukan kota gede, bukan kota besar kayak Tokyo gitu ya. Rasanya aneh kalau keliling di desa Jepang. Kayak masuk ke dunia lain gitu ya, kayak masuk ke dunia anime. Mungkin kalau kita biasa lihat desa-desa Jepang itu di anime, sekarang kita lihat desanya itu langsung, aku bisa langsung terjun ke lapangan. Kalau teman-teman cukup lihat videoku aja. Ini yang di atas itu rel kereta guys, stasiunnya yang tadi itu. Ini masih dekat stasiun.
Ini kayak sejenis perumahan. Mungkin kalau di Indonesia itu kapling ya, tanah kapling. Nggak tahu, aku nggak tahu jalan ini ada tembusnya atau enggak. Yang penting kita muter-muter aja. Kayak gini guys penampakannya, unik kan? Unik ya. Ini terowongan di atas jalan, di atasnya itu jalan. Serius? Serius, aku nggak tahu ini di mana. Aku nggak tahu ini di mana. Sepertinya kalau mau ke jalan besar itu naik ke atas gitu ya. Ntar tak lihat map dulu guys. Aku mau lihat map dulu. Oke, setelah tak lihat map, itu jalan yang tadi. Itu jalan yang tadi. Ini kalau ke sana itu jalan buntu, mentok emang gunung guys, ke bukit itu ya. Di belakang sana ada bukit. Ini kalau kita ngikutin jalan ini itu mentok di bukit. Kalau jalan ke sana juga sama, itu jalan buntu. Jalan yang ke sana itu, ini jalan buntu. Jadi jalan satu-satunya ini cuma ini guys. Yuk kita tuntun karena jalannya nanjak. Ini kita udah sampai di sini. Ini di atas guys. Mungkin kita bisa nyoba lewat bawah ini, lewat bawah terowongan. Nanti kalau salah ya balik gitulah ya. Kalau misalkan salah jalan gitu ya balik gitu aja. Ini loh, tak tunjukin. Ini contoh sampah-sampah, tempat pengumpulan sampah di Jepang. Kaleng-kaleng kayak gini dikumpulin. Kalau di Indonesia mungkin diambilin sama tukang rongsok, tapi kalau di Jepang sini yang kelola itu perusahaan, nanti dia didaur ulang. Dia didaur ulang ya, jadi bisa mengumpulkan kaleng-kaleng bekas minuman sebanyak ini. Ini mungkin kalau
dijadikan lahan bisnis di Indonesia ini, pemulung-pemulungnya itu bisa kaya gitu ya. Tapi kalau di sini nggak ada pemulung. Ini nanti diambil sama perusahaan daur ulang dan dijadikan botol-botol kayak gini lagi, dijadikan botol baru lagi. Kalau ini sampah-sampah botol plastik, guys. Kita lewat rel, kampungnya kayak gini. Kampung yang bener-bener unik menurut aku sih ya. Desanya menarik, desa Jepang emang menarik. Ini tak tunjukin lagi sisi lain dari Jepang. Penduduk Jepang itu semakin berkurang, tapi di sisi sebaliknya, di sisi lain penduduk Jepang itu semakin berkurang dan banyak banget rumah-rumah kosong. Banyak banget rumah-rumah kosong ya. Tapi di sisi sebaliknya itu rumah-rumah baru kayak gini. Rumah-rumah baru ini seperti kayak apartemen atau kayak kos-kosan itu gencar dibangun di setiap sudut perkotaan Jepang. Jadi gimana ya? Jadi banyak banget rumah terbengkalai, tapi di balik itu banyak banget rumah-rumah baru dibangun. Contohnya ini. Contoh pembangunan rumah di Jepang itu kayak gini. Itu di apa? Sekitarnya itu dikerubutin pakai kayak plastik kayak gitu, biar apa debunya itu nggak kemana-mana ya. Jadi nggak ngeganggu, nggak ngotorin rumah-rumah di sebelahnya atau mobil-mobil yang parkir di sebelahnya itu nggak kena kotorannya. Karena kalau bikin rumah itu kan debunya banyak gitu guys ya. Kalau di Jepang bikin rumah sampai dikerubutin kayak gitu, biar debunya itu nggak kemana-mana. Aku bener-bener nggak tahu ini di mana. Ini tempat yang asing buat saya. Coba kita ke sana, guys. Pokoknya selama esena dalan kita turuti dalannya, kita ikuti jalannya. Kita lewat sini. Sepertinya di sebelah sana itu sungai. Iya bener guys, ini sungai ya. Ini sungai. Keren ya. Aku mau kasih lihat sama teman-teman, ternyata di Jepang ada telur keong mas. Tahu keong mas kan guys?
Itu loh keong-keong yang ada di sawah. Ini telurnya kan kayak gini nih. Itu kalau ada telur keong masnya berarti di sini banyak keong masnya gitu ya. Kirain keong mas itu adanya cuma di Indonesia, ternyata di sini ada juga. Oke, jadi kayak gitu aja video kita kali ini. Ini tujuannya belum nyampe ke tujuan. Aku wis kesel dikit guys. Belum nyampe tujuan utama, aku udah capek karena muter-muter, nggak nyampe ke tempat tujuan utama. Ini malah cuma muter-muter di perkotaannya aja, karena kota di sini juga belum sepenuhnya tak kubek. Aku juga jarang banget main di kota sini. Aku lebih banyak mainnya itu di desa-desa sebelah sana ya, sebelah tempat tinggalku, karena di sini tuh lokasinya cukup jauh dari apartemen aku. Jadi sabar aja, nanti tak bikinin video lanjutannya. Oke, jadi sampai sini aja videonya kali ini. Kita sambung lagi ke video berikutnya guys.